Layanan Indonesia katanya ramah lansia. Lansia mana? Bangsanya semua pada tumbang, jangankan yang lansia, yang muda pun semua banyak yang pada tumbang. Tenaga medis perbandingannya nggak sesuai. Seharusnya di data jumlah lansia itu kan udah jelas, bapak-bapak yang di kementerian gitu loh. Untuk penyelenggaraan haji selanjutnya lah Pak, koreksi saja dari kami tahun 2023 ini seperti ini Pak. Kita sampai dari jam 2 malam. Bayangkan baru sekarang naik bis itu jam 11 Pak. Sarapan aja belum? Sarapan tidak. Ya sarapan enggak masalah lah Pak ya. Yang penting kita cepat sampai gitu, bisa istirahat. Ini semalaman kita enggak tidur nungguin bis Pak. Gitu loh. Mohon jadi pertimbangan koreksinya Bapak untuk penyelenggaraan jamaah tahun selanjutnya Pak. Kasihan, apalagi tahun ini ramah lansia. Ramah lansia, iya ramah Pak, gitu loh maksud saya. Diringi dengan petugasnya juga yang banyak Pak. Jangan sampai jamaah yang haji yang lain yang korban, bukan jadi korban ya, kasihan lah juga Pak, gitu loh. Lansia tuh masing-masing punya tas Pak, harus dipikirkan. Kadang tasnya juga lebih besar dari tas kami gitu Pak. Bingung membawanya, tas kita, barang kita sendiri, terus mau dorongin kursi roda lansia, coba Pak dipikirin seperti apa. Itu aja sih koreksinya Pak. Sejumlah masalah didapati dalam pelaksanaan haji tahun ini. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, TBAC Hasan Sazili, membeberkan beberapa temuan terutama layanan saat puncak ibadah haji. Hal pertama yang ia kritisi adalah Masyarik atau perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini menilai Masyarik tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. Lalu dari Arafah mereka dimobilisir menuju Musdalifah yang ternyata kapasitas bisnya sangat terbatas karena mereka istilahnya taradudi. Jadi si bis itu tidak hanya spesifik nganterin jamaah satu jamaah, tetapi dia akan puter-puter gonta-ganti jamaah. Ini yang membuat keterlambatan. Satu terlambat maka semua jadi terlambat. Jadi faktor pertama memang kelelahan dan juga kurangnya asupan makanan dari jamaah. Itu yang membuat jamaah akhirnya ketika di Muzdalifah sampai ada yang sampai 10 jam itu mengalami lemas, apalagi para jamaah haji yang lansia. Problem ini yang menjadi diskusi awal dari tim pengawas untuk catatan tahun yang akan datang, bagaimana asupan karbohidrat terutama protein lalu gizi, artinya makan jamaah haji ini terpenuhi apalagi menjelang wukuf di Padang Arafah. Ia mengaku banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina, termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Ditambah lagi, manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda. Selain itu, ia juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Ia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih. Saja kalau kita memang bisa menolong jamaah haji Indonesia ini, tolong bantu ini. Jamaah haji terbengkalai di Musdalifah ini tolong dibantu ini. Bagaimana ini pemerintah atau yang berwenang tolong dibantu. Kasihan ibu-ibu yang lansia ini, tolong dibantu kasihan. Keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah, banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapean dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan. Selain itu, Aceh menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji hingga memicu antrian panjang. Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan, karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya. Ini tenda haji khusus, toilet, banyak jemaah tidur di pinggir toilet karena kamarnya nggak cukup. Tidur di luar. Mereka membayar mahal dan toiletnya juga relatif terbatas. Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ia menilai transportasi jemaah haji selama Armusna tidak terkelola dengan baik.
kasus terlantarnya jemaah di Musdalifah juga kesalahan fatal. Manajemen transportasi yang membawa jemaah yang bergerak selama Ar-Musna tidak terkelola dengan baik. Kasus bus Tarududi yang membawa jemaah dari Musdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal sudah diingatkan saat rapat persiapan Ar-Musna. Ini kondisi terakhir di Musdalifah. Sepanjang kita menyisir, hanya 1-2 orang yang tertinggal dan itu harus dievakuasi melalui ambulan. Tadi jam 1.30 sudah banyak terevakuasi, alhamdulillah sudah selesai di Musdalifah. Meskipun secara posisi maktab belum teratur, artinya kita mendorong jamaah untuk keluar dulu dari Musdalifah. Nah, mitigasi kita adalah nanti sampai di Mina, karena penempatan juga memang harus diatur ulang. Kita akan ngecek ke maktab-maktab yang ada di Mina, apakah mereka menempati maktabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan atau tidak. Karena di beberapa tempat itu sudah over capacity, sudah penuh dan bahkan kapasitasnya sudah meluber kemana-mana. Tetapi yang nanti kita lakukan adalah apakah mereka betul jamaah di situ atau limpahan dari yang lain ya, yang belum menempati yang sesungguhnya. Terakhir adalah fasilitas lansia yang tidak optimal. Beberapa fasilitas bagi lansia disarankan seperti kursi roda, golf car ditemukan tidak optimal. Berdasarkan catatan itu, pihaknya meminta pemerintah meninjau ulang masyarik. Ia meminta pemerintah menyampaikan protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi atas pelayanan masyarik yang bermasalah. Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan masyarik atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi. Setelah musim haji selesai, dirinya akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan sana-sini. Sejumlah jamaah yang kondisi kesehatannya menurun akibat kelelahan ya. Semalaman mereka sudah di Musdalifah dan mereka menunggu evakuasi atau pendorongan ke lokasi di Mina ya, ke tenda-tenda mereka. Tetapi jemputannya karena situasi juga sangat padat dan trafiknya juga sangat padat, sehingga untuk gelombang berikutnya setelah gelombang-gelombang awal diberangkatkan ke Mina, maka mereka beberapa bis ya armada sebagian besar tidak bisa kembali ke Musdalifah. Nah, dari situlah sebetulnya awalnya. Jadi Kementerian Agama sudah bekerja sama dan seluruh dengan beberapa vendor ya di sini, termasuk di situ adalah perusahaan-perusahaan bis yang mereka sudah punya jadwal untuk menjemput jamaah kita. Tetapi jemputan tidak datang ya tepat waktu, dan itulah yang kemudian menjadi awal di mana kesulitan mulai didapatkan ya. Pagi hari matahari mulai naik dan cuaca juga sudah mulai cuaca sudah mulai panas. Nah, di situ ada kekhawatiran ya, tingkat kehausan jamaah juga meningkat, butuh suplemen dan lain-lain lah. Nah, dari situlah kemudian ada kepanikan lah. Memang ada beberapa jamaah juga yang dirawat ya, setahu kami.